Pada tahap awal, guru menyiapkan perangkat pembelajaran. Sebelum menyusun perangkat pembelajaran, terlebih dahulu guru menyiapkan buku pelajaran, di mana buku pelajaran ini sangat penting untuk dimuat. Kenapa? Karena buku pelajaran inilah yang menjadi pedoman guru di dalam mengajar. Dan setelah itu, guru juga tidak lupa untuk menyusun silabus. Kenapa? Karena silabus ini sangat penting sekali bagi seorang guru untuk menyusun silabus. Dan di dalam silabus juga tidak lupa untuk mengisi mata pelajaran dan satuan pendidikan dan juga kelas. Kenapa? Karena itu harus dimuat dalam silabus tersebut. Juga termasuk kompetensi inti, di mana pada kompetensi ini akan berisi tentang KI 1, KI 2, dan KI 3, dan yang terakhir adalah KI 4. Jadi juga guru harus bisa menyusun juga yang namanya program tahunan. Kenapa? Karena program tahunan ini juga akan menjadi pedoman bagi guru untuk menyusun pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 tahun lamanya, dan seterusnya menyusun program semester. Dan di dalam program semester tentunya harus diisi namanya tahun pelajaran dan mata pelajaran dan kelas yang akan diampu oleh guru tersebut. Seterusnya diisi juga tentang program semester. Di dalam program semester tentunya akan dimuatkan jumlah jam yang akan dilaksanakan oleh guru tersebut selama pembelajaran dan selama 1 semester. Dan seterusnya guru juga harus menyiapkan modul ajar ataupun yang disebut dengan RPP. Dan di dalam RPP itu harus berisi nama sekolah dan termasuk informasi umum dalam modul pembelajaran. Jadi ini juga sangat penting sekali bagi seorang guru. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kompetensi awal yang dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena tentunya akan ada pencapaian pembelajaran dan alur konten yang akan dilaksanakan oleh seorang guru selama di dalam kelas. Dan tentunya juga ada alat peraga yang akan disampaikan oleh guru. Gunanya adalah untuk meninjau atau untuk melengkapi pembelajaran lebih menarik lagi. Terusnya, guru juga harus menyiapkan LKPD atau disebut dengan lembar kerja peserta didik. Gunanya LKPD ini adalah untuk sarana mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran guru, dan juga tidak lupa membuat buku agenda untuk mengecek dan menuliskan jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran dan yang tidak hadir. Dengan demikian akan memudahkan untuk mengorganisir kegiatan pembelajaran yang dimaksud selama KBM berlangsung. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe ya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahobu, perkenalkan nama saya Yusini Rutega Istira. Saya mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2023, gelombang pertama di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Saya guru agama Kristen di SMK Negeri 1 Lotu. Sekarang saya berada di lokasi SMK Negeri 1 Lotu, di mana ini adalah tempat saya mengajar setiap hari.
Kali ini saya akan membuat video praktik pembelajaran dengan judul orang tua adalah pendidik utama. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa PTB dalam membuat video untuk masalah siswa. Selamat menyaksikan. Salam. Semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, anak-anak, sebelum kita akan memulai proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menaikkan puji. Iya. Untuk itu, saya minta kepada anak kami yang bernama ini, untuk membawakan kita dalam doa. Silakan, Nak. Semua sebelum kita mulai aktivitas belajar kita, atau baiknya kita bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur. Tiga. Ya. Segala puji syukur. Ya Tuhan, kalau kami yang berkata di atas surga, kami mengucap syukur atas kehadiran pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sungguh Kristus bersama kami. Amin. Anak-anak, apakah semuanya hari ini sudah hadir? Sudah. Ada yang absen? Tidak. Puji syukur. Nah, sekarang bagaimana kabar anak-anak kami? Sehat. Kalau kabar keluarga juga hari ini bagaimana? Sehat. Mantap. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apabila Tuhan memberikan kita kesehatan, maka kita harus bersyukur. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran hari ini, kenapa peran orang tua paling utama untuk mendidik anak? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Peran orang tua dalam mendidik dalam kehidupan seorang anak, yaitu orang tua menafkahi anaknya baik secara fisik maupun rohani, dan orang tua juga yang Anak-anak, pertanyaan selanjutnya, apa yang terbayang di benak anak-anak ketika orang tua kalian di rumah mendidik kalian? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Di dalam pribadi saya, Pak, kalau orang tua saya itu mengarahkan saya bagaimana caranya agar dapat bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru di sekolah. Jadi dia mengarahkan kamu ya? Ya. Bagus, Nak. Jadi ya, anak-anak, manfaat untuk kita hari ini dalam mempelajari materi ini adalah supaya kita bisa menghargai, menghormati orang tua. Biasanya anak-anak yang menghormati orang tua, maka dia akan diberkati. Nah, anak-anak, sekarang kita ada permainan ya. Permainannya seperti ini. Kalau Bapak bilang selamat pagi, maka anak kami tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang selamat siang, maka anak-anak kami menepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang selamat malam, maka anak kami menepuk tangan setengah. Jadi kalau setengah tidak ada suara. Nah, sekarang kita lakukan ya. Apabila anak kami nanti ada yang salah, maka menyebutkan Pancasila. Bagaimana, setuju? Selamat siang. Selamat malam. Bapak yang salah. Silakan anak kami menyebutkan Pancasila. Pancasila.
anak-anak, sekarang akan kita memulaikan pembelajaran kita ya dengan topik orang tua adalah pendidik utama. Nah, anak-anak dalam pembelajaran kita hari ini yang perlu kita pelajari adalah tentang peran dari orang tua. Kemudian apa pesan Alkitab terhadap orang tua? Dan yang ketiga tentang pesan Alkitab terhadap seorang anak. Nah, untuk itu silakan anak-anak kami bentuk kelompok, silakan membahas tentang pelajaran kita ini yang silakan. Sudah diskusi kelompoknya ini, maka anak-anak kami akan presentasi. Ya, nanti kalau tugas diskusinya sudah siap ya, silakan nanti lihat ke masing-masing kelompok. Gimana diskusinya sudah siap? Sudah. Kelompok 4, 3, berarti sekarang bisa tampil ya? Bisa. Siapa yang bisa tampil? Baik teman-teman, hasil diskusi kelompok kami adalah kisah orang tua yang memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Hana, ibu Samuel. Hana adalah salah satu wanita yang paling menginspirasi dalam Alkitab. Meskipun sudah begitu lama menantikan seorang anak, namun Hana rela mempersembahkan putra sulungnya Samuel kepada Tuhan sejak dia lahir. Panjang hidupnya Samuel pun melayani Tuhan. Yang bisa kita pelajari dari Hana adalah bahwa dia punya iman yang teguh dan kerelaan hati untuk menyerahkan hal paling berharga yang dia punya untuk Tuhan dan kehendaknya. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Baik, hasil dari diskusi kami yaitu contoh dalam Alkitab kisah orang tua yang tidak memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Eli seorang bapa Israel purbakala. Ia juga seorang imam dan bagi bangsa itu. Demikianlah ia dikenal sebagai orang yang memahami betul Allah. Dalam kehidupannya, ia mungkin telah menjalankan tugasnya sebagai imam dengan cukup setia. Boleh jadi ia telah mengajarkan putra-putranya mengenai hukum Allah. Akan tetapi ternyata ia lemah, tidak ada perhatian terlalu sabar kepada putra-putranya dan tidak menjalankan disiplin yang diperlukan. Akibatnya ia tidak menyenangkan Allah dan mendatangkan kesedihan bagi dirinya sendiri. Eli sama sekali gagal dalam perkara yang bahkan lebih penting, ia tidak bergairah untuk mendukung ibadah yang sejati dan murni dari Allah. Ketika kedua putranya terlibat dalam pelanggaran hukum Allah. Sekian dan kelompok. Dari kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kelompok yang lain apakah ada yang bisa memberikan komentar? Kami Pak. Siapa? Ya silakan. Kelompok berapa ini? Ya silakan kelompok 1. Menanggapi tentang orang tua yang tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Orang tua dulu pada dasarnya